gitu ya. Tapi yang prihatin kan kenapa kok solidaritas Anda gitu ya, semeton-semeton kalau saya baca dari komentar, ini sesama anak Bali gitu loh. Seakan-akan itu kita itu jadi manusia itu paling suci gitu ya. Seakan-akan kita itu orang yang... Perselisihan panas antara penjahit dan pelanggan di Bali yang menyeret isu ujaran rasisme kini kian memicu kontroversi di ruang publik. Senator asal Bali, Arya Wedakarna, justru menuai kritik pedas setelah meminta warga lokal untuk kompak membela sang penjahit yang menghina pendatang. Pernyataan kontroversial tersebut berdalih bahwa pembelaan terhadap sesama kaum merupakan hal yang wajar. Sikap sang pejabat publik langsung membakar amarah netizen yang budiman. Netizen yang berbakti beramai-ramai mengecam keras imbauan anggota dewan tersebut karena dianggap mengajari masyarakat untuk membenarkan tindakan intoleran dan diskriminatif. Netizen yang budiman menegaskan bahwa aksi rasisme tidak dapat dibenarkan atas alasan solidaritas suku apapun. Keputusan sang senator untuk pasang badan membela pelaku yang jelas bersalah membuat publik mempertanyakan kapasitas moral serta kepantasannya sebagai wakil rakyat di tingkat nasional. Agak heran dengan pendapat netizen ya. Termasuk pendapat Bali niki, orang-orang Bali yang menurut yang tuh milu-milu tuung gitu. Artinya apa? Kalau misalkan ada orang dari satu suku atau dari satu kelompok ya, itu membela kaumnya kan wajar saja nih, sama aja kan gitu ya. Tapi yang prihatin kan kenapa kok solidaritas Anda gitu ya, semeton-semeton kalau saya baca dari komentar, ini sesama anak Bali gitu loh. Seakan-akan itu kita itu jadi manusia itu paling suci gitu ya. Seakan-akan kita itu orang yang paling benar gitu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mungkin ini adalah anggota dewan daerah terbodoh yang pernah saya tahu sepanjang hidup saya, teman-teman ya. Jadi gini ceritanya, teman-teman. Dan saya ini adalah seorang warga negara Indonesia yang punya hak untuk mengkritik para pejabat publik, entah itu anggota dewan ataupun pemerintah, teman-teman. Jadi kalian harus siap dikritik, dan mungkin ini agak sedikit saya hujat ya, karena bodoh banget sih. Jadi gini, kemarin ceritanya teman-teman ada sebuah kejadian video viral di mana ada seseorang ibu-ibu yang berlaku rasis kepada suku tertentu dengan mengatakan suku tertentu itu miskin dan dia itu dari suku A datang ke daerah B. Nah ini kan udah jelas banget ya, dia ini rasisme. Mau apapun alasannya, kalau misalkan udah bilang kamu suku A, kamu miskin, ya itu berarti rasis. Gak usah nyari pembenaran. Harusnya anggota dewan itu bijak dan menyelesaikan menjadi penengah, bukan malah membela salah satunya dengan bilang ini itu, membela nyari apapun. Pokoknya gak jelas banget teman-teman. Kan gak bisa juga saya yang orang Sunda bilang kamu bukan daerah Jawa Barat, kamu bukan orang Sunda, kamu miskin, kan gak bisa. Gak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah rasisme, dan kita semua tahu anggota dewan ini pun dulu pernah bermasalah dengan umat Islam ya. Jadi kalau anggota dewan bodoh ini dipelihara, bahaya banget, bisa terjadi konflik horizontal teman-teman. Hati-hati. Kata AWK yang notabene DPRD Bali ya, senator Bali jabatannya, katanya di mana bumi dipijak kita harus menjunjung tinggi adat istiadat di mana bumi berpijak. Ya, memang betul. Tapi ini kasus ibu-ibu itu yang rasis itu bukan seperti itu. Jangan disangkut pautin dengan di mana bumi berpijak. Karena itu beda konsep ya. Ibu itu sudah melanggar etika bisnis, sudah janji sama customernya tapi tidak bisa menepatin, malah maki-maki, malah rasisme, malah bentak-bentak, bahkan ngancam-ngancam juga. Itu sudah pidana hukumannya ya. Udah gitu yang di customernya orang Lombok tapi dia bawa suku Jawa. Nah itu masalah, itu nggak boleh dibela ya. Itu tetap harus dikasuskan gitu loh. Kalau bisa tetap harus dikasih pelajaran efek jerah. Tapi kamu malah bela. Bayangkan kalau itu terjadi ibu kamu. Nah, kalau ibu aku seperti itu ya tak marahin, itu salah gitu loh. Kalau kamu memang kaya raya nggak usah buka jahitan. Ngapain kamu kaya raya kok buka jahitan? Ngatain orang-orang miskin tapi kamu lembur
lembur sampai jam 12 malam buka jahitan, masih ngontrak lagi di situ. Nggak boleh seperti itu ya. Kayak gitu malah dibela. Nggak tahu apa yang di pikiran AWK tuh, kayak orang kelainan, sumpah, kayak orang kelainan gitu loh. Pola pikirnya tuh melawan arah gitu loh. AWK tuh nggak tahu kenapa ya. Ibu-ibu tuh udah salah jelas, tapi kayak seolah-olah dibela gitu loh. Bahkan kita suruh bayangin kalau itu ibu kita, nggak ada. Walaupun itu ibu kandung kita, kalau ibu kandung kita kayak gitu kita tegur. Kalau salah ya salah ya. Jangan mentang-mentang ibu kita terus salah dibenarkan, itu salah ya. Itu namanya tetap rasis kalian. Kalian berpihak sama orang yang salah karena sama-sama rasis. Begitu ya AWK ya. Sumpah, aku nyesel dulu waktu pemilu 2024 milih kamu, nyesel itu aja. Ya, ternyata kamu sifatnya tuh apa ya, bener yang kata-kata orang, kamu pernah rasis sama orang, ternyata memang kamu tuh juga rasis gitu. Nah, sekarang ada orang rasis kamu bela-belain ya, itu sungguh sangat miris ya. Mbok Nilo Jelantik tuh loh, Mbok Nilo Jelantik langsung mengecam tindakan rasisme itu adalah tetap tindakan rasisme, apalagi mengancam, itu sudah suatu pidana, bukannya malah dibela ya. Memang mereka sudah berdamai, tapi kita yang orang Jawa tinggal di Bali ya, masih sakit hati ya. Kita memang merantau ke Bali untuk memperbaiki ekonomi, tapi kita tidak pernah mengganggu masyarakat Bali, kita tidak pernah merebut rezekinya orang Bali, tidak ya, tidak pernah kita merepotkan orang Bali, tidak ya. Kita sama-sama tinggal di Bali, sama-sama tinggal di Indonesia, sama-sama menjaga Bali, kebersihan Bali, keamanan Bali ya, jaga kerama Bali. Tugas kita semua yang ada tinggal di Bali, karena kita mencari uang sama-sama di Bali. Tapi tindakan rasisme itu tidak dibenarkan, apalagi menghina bawa-bawa suku itu tidak dibenarkan ya. Harus dikasih efek jera supaya itu tidak terjadi lagi ya. Enak banget ya, enak banget yang ibu penjahit rasis kamu dampingin, sedangkan customernya nggak kamu dampingin, malah kamu juga ikut salahin ya. Terus ibu-ibu penjahitnya juga ngomong dengan gede, dengan sombongnya, biaya cuma 10.000. Kalau biaya cuma 10.000, ngapain kamu ambil? Ngeremehin uang 10.000, tapi kamu ambil, kamu janji-janji, nggak bisa nempatin. Ini masalah bisnis ya, ini masalah kode etik, ini masalah antara customer sama penyedia jasanya, bukan masalah tetek bengek kayak gitu. Si AWK puas ya, rasisme tidak bisa ditindak di Bali. AWK puas AWK. Oh ini DPRD Bali, ini warga Bali nggak ada yang malu punya DPRD kayak gini yang cara berpikirnya sangat dangkal banget. DPRD ini bilang, bayangkan jika itu ibu Anda, penjahit itu ibu Anda. Bapak DPRD, coba bayangkan ya, jika customer itu anak perempuan Anda, yang dimana waktunya dihabisin oleh ibu penjahit itu. Coba pakai gini ya. Coba Bapak ya. Oke, dengerin Bapak kronologinya. Customer itu ya datang ke ibu penjahit itu pada tanggal 30. Bu, bisa nggak ini tanggal 1 selesai? Dan ibu penjahit itu dengan lantang menjawab bisa. Oke. Setelah itu tanggal 1 customer itu datang. Ibu itu bilang apa? Belum selesai, nanti jam 9 malam selesai. Datanglah customer itu jam 9 malam. Oke, Bapak DPRD, dengerin ya, pakai telinga. Oke, jam 9 malam datang lagi customer itu. Dan hasilnya belum dikerjakan, dan ibu itu janji apa? Besok pasti jadi, pasti selesai ya. Tanggal 2. Datanglah customer itu tanggal 2. Oke, dan belum dikerjakan. Ibu itu janji tanggal 3 besok ya, besoknya bakal selesai, pasti selesai. Tanggal 3-nya customer itu datang lagi ya, belum dikerjakan. Nah, manusia kesabarannya itu ada batasnya. Udah nggak usah bilang ya orang itu harusnya sabar, udah nggak punya sabar, udah nggak punya sabar, anggap aja nggak punya sabar orang ini, customer ini ya. Akhirnya diminta ya, disuruh mengembalikan uangnya, kainnya diambil. Ibu itu malah rasis ya, malah rasis. Saya juga tersinggung karena saya orang Jawa, saya tinggal di Malang Pak. Oke, saya juga tersinggung dengan ibu itu ya. Jadi gini Pak, aku ini heran, maksudku gini, Bapak jadi DPRD dulu ya, itu tesnya tanpa otak iya, atau gimana, aku nggak tahu. Memang sih maksudnya gini Pak, kalau umpama Bapak ini ya DPRD daerah situ, lindungi warganya, rakyatnya.
Oke, yang benar bukan yang salah. Yang salah bukan malah dilindungi, gitu loh. Yang cerdas dong Pak. Malu loh, malu. Teman-teman keluarga Bali aja loh, itu merasa malu dengan tingkahnya ibu itu. Kok malah sampean dekengi, malah sampean anggap ibu ini yo apa yo customer sing salah pisan. Yo ndak toh Pak, rasis ini, waduh Pak, rasis itu paling kejam Pak. Ya, perbuatan rasis. Saya nutur rasis Pak. Ya, ya opo sampean nih Pak, sampean malah ngelindungi, sampean berpihak ke ibu penjahit itu. DPRD Bali malu loh Pak, warga sampean ini malu, saya jamin deh malu. Yang sehat-sehat ya, yang cerdas-cerdas ya, pasti malu lihat tingkah sampean kayak gini nih, rasis ya. Maksudnya gini Pak, saya dari suku Jawa ya, saya juga tersinggung dengan kata-kata ibu itu. Kalau oke deh, kalau ibu itu mau marah ya, marah tengkar, udah nggak usah bawa suku, nggak usah rasis gitu loh, tengkar aja wis, nanti bawa ke jalur hukum, tengkar aja, pukul-pukulan udah deh gitu loh, jangan pakai rasis tuh ya. Jadi segitu aja, mudah-mudahan paham dari sini biar nggak gagal paham. Salam sehat, saya nutur rasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngerti beli, Cang ngerti. Anda orang Bali pemimpin di situ, tapi itu rasis beli, Nawang Seng. Itu rasis, ibu tuh sudah rasisnya minta ampun. Segala-galanya dia sebutkan di situ. Orang Jawa pula ya dia sebut ya beli ya. Padahal dia bertengkarnya sama orang mana tuh, dari daerah mana ya? Jawa dibawa beli. Kau juga sebutnya Jawa beli. Tolong ya beli ya. Bukan apa-apa nih ya. Pasokan apa-apa, kau sebut aja beli ya. Kau nggak bisa hidup sendiri di situ. Kau nggak bisa individu. Kita semua mutualisme. Paham Seng? Paham Seng beli? Kita semua tidak bisa individu. Kita bisanya mutualisme ya. Bekerja sama, membutuhkan sama satu sama lain beli. Cara beli ngomong macam apa itu beli? Beli dulu juga rasis tuh di anggota DPR ya kan? Rasis beli. Sekarang kau mau bela orang yang rasis juga? Aduh beli, kau tidak bisa makan sendiri, hidup sendiri. Paling pekerjamu juga banyak yang dari Jawa beli. Terus perlu diomong lagi ya beli, di situ bukan hanya orang Jawa yang kerja beli. Tak kasih tahu di situ ada orang Papua, ada orang NTT, Sumba dan lain-lain. Yang dari arah Jawa ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, orang mana, Lampung dan segala macam, Sumatera, Kalimantan ada di situ. Masa beli nggak ngerti? Terus yang Nawang beli kengken nih nak Bali nih ya. Kemarin sudah mulai adem ya masalah yang kemarin. Ibunya udah klarifikasi, minta maaf, mbaknya juga yang orang Sumba atau orang mana itu udah klarifikasi, minta maaf. Beli sekarang ada lagi nih mulutnya ikut-ikut apa mau viral. Beli mau viral rupanya. Nih ya beli tak kasih tahu nih, aku orang Jawa. Aku punya bos orang Taiwan. Aku ajak lah. Ayo di Bali nih bagus nih, view-nya bagus, apanya bagus. Di sana juga ada makanan khas orang apa, ada B2 segala macam. Datanglah mereka ke sana. Terima kasih beli, lu sama gua nih orang Jawa nih. Ya, bule tuh kadang banyak yang nggak hanya mereka kepengen ke Bali ke apa, mereka ada denger beli, ada saudaranya yang mungkin dari mana, ada apanya segala macam. Enggak, dia tiba-tiba tahu itu Bali ini gitu. Enggak. Iya beli ya. Tahu Anda itu penguasa di situ, Anda pemimpin orang Bali, pemimpin di situ boleh. Itu hak Anda. Emang pemimpin kalian di situ. Kita hanya pekerja, kita hanya perantau beli. Tapi Seng ngomongnya cara gitu beli. Rasis tuh namanya beli, rasis. Nawang Seng, bisa-bisanya ya. Aku agak gimana gitu tadi
dengar belinya ngomong agak kurang suka gitu ya beli ya. Berubah beli, berubah. Dulu Anda rasis, sekarang anak buah Anda rasis. Kau bela ya beli ya. Bener, mbaknya salah karena ibunya lagi makan terus mbaknya masuk ya. Karena apa, mbaknya udah emosi beli, dia sudah bayar, dijanjikan ya kan, siapapun, apalagi itu baju akan dipakai beli ya. Terus di sisi lain jangan menormalisasikan ibunya gitu. Ibunya bilang katanya kerja sampai ini, sampai larut malam dan belum. Lah, ada anaknya, suruh anaknya yang kerja dong, nafkain orang tuanya kalau sudah capek. Anak-anaknya juga udah pada gede kok, gitu loh. Nggak usah itu dibuat alasan, nggak usah. Kalaupun udah capek, kalaupun apa, ya udah diem di rumah. Dadongnya itu suruh diem di rumah ya, beli. Emosi gua. Gedek saja nek.